Halo, Assalamualaikum. Belajar dari rumah bersama Bu Christine. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sebelum memulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif, pembelajaran 2. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Mari kita pelajari bersama-sama. Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Nah, anak-anak, di sini ada bacaan Ayo Hemat Energi. Silakan diperhatikan ya. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang, jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengarkan anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang bisa mereka lakukan untuk mengajak warga di Kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton, seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang bisa Edo lakukan, mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat, tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaian. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang bisa mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Nah, anak-anak, berdasarkan teks di atas, mari kita analisis pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita perlu menghemat energi? Jawabnya, karena energi yang ada di alam jumlahnya sangat terbatas. Jika tidak digunakan dengan bijak, maka energi tersebut akan habis. Sumber energi yang tersisa
bisa kita manfaatkan lagi di kemudian hari, terutama pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, supaya generasi yang akan datang juga bisa merasakan sumber energi yang ada di bumi ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Jawabnya, untuk menghemat energi dapat dilakukan dengan cara menggunakan kendaraan bermotor seperlunya saja, menghemat penggunaan listrik, dan mematikan TV jika tidak ditonton. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Jawabnya, yang pertama, menyalakan lampu pada siang hari. Yang kedua, menyalakan televisi tanpa ditonton. Yang ketiga, menggunakan listrik secara berlebihan. Kemudian pertanyaan yang keempat, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas? Jawabnya, kita harus membiasakan hemat energi sejak dini. Dengan begitu, kita berarti menjaga kelangsungan hidup generasi mendatang. Berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat, itu adalah kewajiban kita. Selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat, itu adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Apa yang sudah kalian lakukan untuk menghemat energi bisa ditulis dalam bentuk bagan seperti ini. Misalnya, yang pertama, gunakan air secukupnya. Yang kedua, matikan pompa air jika tidak digunakan. Yang ketiga, matikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Yang keempat, gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Yang kelima, gunakan kendaraan secara bersama-sama. Dan yang keenam, kurangi penggunaan kendaraan. Sekarang, amatilah lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Kamu dapat melakukan wawancara dan tanya jawab dengan orang tuamu. Tulislah fakta-fakta yang kamu temukan pada tabel berikut. Hal-hal apa saja yang dilakukan di masyarakat? Misalnya, yang pertama, mematikan lampu saat siang hari. Kemudian yang kedua, menyalakan televisi sepanjang hari. Nah, selanjutnya bisa kalian teruskan ya. Dari fakta-fakta yang kamu temukan, kelompokkanlah hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Misalnya, hal yang sudah baik, mematikan lampu saat siang hari. Kemudian hal yang belum baik, menyalakan televisi sepanjang hari. Menghemat energi adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menghemat energi, kita ikut menjaga lingkungan. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada tema 2, subtema 3 pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Christine. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Bu Christine selanjutnya. Dadah.